Kesultanan Jambi adalah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Provinsi Jambi pada abad 17 hingga awal abad ke-20. Sebelum perubahan menjadi kesultanan, namanya dikenal dengan Kerajaan Melayu Jambi. Kerajaan Jambi didirikan oleh Datuk Padoka Berhalo bersama istrinya, Putri Selaras Pinang Masak pada tahun 1460. Pada 1615, kerajaan ini resmi menjadi kesultanan setelah Pangeran Kadeh naik tahta dan menggunakan gelar Sultan Abdul Qahar. Di bawah Sultan Abdul Qahar pula, Kesultanan Jambi mencapai masa kejayaan, di mana Jambi menjadi salah satu perniagaan utama di Sumatera. Setelah berkuasa hampir 4 abad, kerajaan runtuh setelah raja terakhir dari Kesultanan Jambi, yaitu Sultan Taha Syahfuddin, wafat di tangan Belanda pada tahun 1904. Sejarah berdirinya. Sejak dikuasai Kerajaan Sriwijaya, Jambi telah dianggap memiliki peluang yang baik dalam bidang perdagangan. Kerajaan Sriwijaya pun diakui sebagai penguasa sukses, khususnya dalam membangun hubungan perdagangan. Pada 1460, Datuk Paduka Berhalo yang konon berasal dari Turki mendirikan Kerajaan Melayu Jambi bersama istrinya, Putri Selaras Pinang Masak. Meski letak Kerajaan Jambi berada di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi, tetapi keberadaannya tidak luput dari jangkauan Kerajaan Majapahit. Kala itu, Kerajaan Jambi berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Majapahit runtuh bersamaan dengan tersirarnya agama Islam di Jambi. Kerajaan Jambi secara resmi berubah menjadi kesultanan pada saat Pangeran Kedah naik tahta pada 1615 dengan gelar Sultan Abdul Qahar. Masa kejayaan Sejak pertengahan abad ke-17, para penguasa Jambi mengadakan perdagangan lada yang menguntungkan dengan bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda. Kegiatan perdagangan itu juga melibatkan bangsa Cina, Melayu, Makassar, dan Jawa. Kehidupan ekonomi Kesultanan Jambi yang makmur akibat kegiatan perdagangan inilah yang mampu membawa kerajaan menuju masa kejayaan di bawah Sultan Abdul Qahar. Sultan Kesultanan Jambi yang pertama ini berhasil membawa kerajaannya menjadi makmur berkat monopoli perdagangan Pak Lada dan pengenaan bea ekspor. Bahkan pada 1616, ibu kota Jambi sudah dipandang sebagai pelabuhan terkaya kedua di Sumatera setelah Aceh. Berdasarkan data VOC, Sultan Jambi meraup keuntungan 30-35% dari lada yang terjual. Sultan Abdul Qahar juga dikatakan sebagai penguasa terkuat yang bahkan tidak takut dengan tuntunan Raja Johor dan tidak pernah mau bekerja sama dengan VOC. Keruntuhan Kesultanan Jambi pada tahun 1643, Sultan Abdul Qahar memilih turun tahta dan kedudukannya digantikan oleh Pangeran Depati Anom atau Sultan Agung. Hal ini dilakukan setelah VOC menyodorkan perjanjian dagang kepada Kesultanan Jambi dengan tujuan melakukan monopoli. Sultan Abdul Qahar menolak perjanjian tersebut dan memilih mengundurkan diri dari tahta kerajaan.
Setelah Pangeran Depati Anu, perjanjian pertama Kesultanan Jambi dengan VOC pun dilakukan, yang perlahan membawa kemunduran bagi kerajaan. Pada 1680-an, Jambi mulai kehilangan kedudukannya sebagai pelabuhan lada utama setelah perang dengan pihak Johor. Selain itu, adanya penyelundupan dan hutang juga menjadi penyebab runtuhnya Kesultanan Jambi yang diperparah dengan campur tangan Belanda dalam politik kerajaan. Ketika berada di bawah jeratan Belanda, intrik di dalam kerajaan semakin membuat Jambi terpuruk dan rakyatnya dilanda kemiskinan. Kerajaan Lamuri, cikal bakal Kesultanan Aceh Darussalam pada 1855, Suliang Marzuddin wafat dan digantikan kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh putranya Taha Safudi. Berbeda dengan kuasa sebelumnya, Sultan Taha menolak keras perjanjian dengan Belanda. Bahkan utusan Belanda yang beberapa kali datang untuk menjaga perjanjian kepadanya selalu dihindar. Akibatnya Belanda marah dan melayangkan serangan pada 1858 hingga berhasil menguasai istana. Dalam serangan itu, Sultan Tahar melarikan diri sehingga Pangeran Prabu kemudian diangkat oleh Belanda menjadi penguasa baru di Kesultanan Jambi dengan gelar Sultan Ahmad Narazuddin. Ketika Sultan Taha dalam pelarian, Kesultanan Jambi sempat dipimpin oleh beberapa sultan di bawah pengaruh Belanda. Kesempatan datang ketika terjadi kekosongan kekuasaan pada 1859 setelah Sultan Zainuddin dicopot oleh Belanda. Namun, Belanda masih berkuasa dengan menetapkan seorang presiden untuk menempati posisi sultan. Riwayat Kesultanan Jambi benar-benar berakhir saat Sultan Taha dibunuh oleh Belanda di persembunyiannya pada 1904. Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1906. Kemudian pada tahun 2012, Sultan Abdurrahman Taha Syafuddin dinobatkan sebagai penerus Kesultanan Jambi, tetapi hanya sebagai simbol adat dan tidak memiliki kekuatan politik. Peninggalan Kesultanan Jambi adalah makam Taman Ranjau, Masjid Agung Al-Falah, Jambi Istana Arbunama Taha Syafuddin, Rumah Batu Kepala Kemah.